Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Aspirini, mahasiswa dari Institut Kemandirian Nusantara. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Legal Drafting yang berkaitan dengan Police Bribe. Adapun Police Bribe yang akan saya presentasikan berjudul Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Pandeglang. Pertama, yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan isu aktual, di mana seperti kita ketahui bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia, sekaligus juga memacu roda pembangunan di tingkat daerah. Akses pendidikan yang memadai berkorelasi langsung terhadap perbaikan tingkat ekonomi, produktivitas kerja, serta kemajuan sosial wilayah. Sayangnya, sektor pendidikan di Kabupaten Pandeglang tidak terlalu menggembirakan. Pendidikan di Kabupaten Pandeglang masih dibayangi oleh berbagai kendala yang membutuhkan intervensi mendesak dari pemerintah daerah. Indikator nyata dari rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Pandeglang tercermin pada capaian rata-rata lama sekolah yang merujuk pada data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025, di mana angka rata-rata lama sekolah di Pandeglang baru menyentuh 7,5 tahun. Artinya, mayoritas masyarakat Pandeglang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 atau 3 SMP. Kemudian, info selanjutnya yaitu berkaitan dengan jumlah kumulatif ATS dan APS di mana menembus angka 42.415 anak dan masih menjadi masalah cukup besar di Kabupaten Pandeglang dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Banten. Walaupun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Namun hal ini belum menunjukkan dampak yang terlalu besar. Adapun latar belakang dari permasalahan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor finansial keluarga. Masyarakat di Kabupaten Pandeglang masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendukung untuk sekolah, misalkan untuk biaya transportasi sehari-hari anak-anak ke sekolah, pemenuhan alat tulis, maupun seragam sekolah. Bahkan, saking lemahnya kondisi ekonomi masyarakat Pandeglang, ditemukan anak-anak yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Masalah yang kedua yaitu kaitannya tentang kesadaran terhadap pentingnya pendidikan yang masih rendah di Kabupaten Pandeglang. Yang ketiga yaitu peralihan anak-anak setelah lulus SD langsung masuk ke pesantren Salafi. Adapun payung hukum untuk Police Bribe yang saya sampaikan, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2, di mana Undang-Undang Dasar menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mengenyam pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini memberikan garansi bagi publik untuk memperoleh pengajaran yang berstandar mutu. Payung hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana menegaskan kewajiban untuk melindungi hak anak dalam aspek pendidikan. Payung hukum yang keempat yaitu kebijakan Kemendikbudristek terkait panduan teknis penanggulangan dan mitigasi anak tidak sekolah. Adapun usulan alternatif kebijakan yang saya coba sampaikan, yang pertama yaitu pemberian beasiswa melalui program Orang Tua Asuh atau GNOTA, di mana kebijakan ini fokus pada siswa yang berprestasi dan memiliki kendala ekonomi. Syarat utamanya adalah anak harus terdaftar di sekolah dan memiliki tingkat kehadiran minimal 85%.
Dampak positif dari program ini yaitu meringankan beban finansial keluarga, meningkatkan prestasi siswa, dan dapat mengurangi potensi dropout. Adapun dampak negatifnya yaitu program ini membutuhkan anggaran yang besar, risiko penyalahgunaan dana beasiswa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Opsi yang kedua yaitu adanya angkutan sekolah. Fokus pada penyediaan sarana transportasi antar jemput anak sekolah. Dampak positifnya ini akan memicu motivasi kembali ke sekolah, mengurangi biaya transportasi sekolah yang harus dikeluarkan oleh orang tua, dan dapat menjamin keamanan perjalanan siswa dari rumah ke sekolah. Adapun dampak negatifnya yaitu memicu rasa iri bagi anak yang tidak bisa ikut naik kendaraan tersebut dan membutuhkan dana yang cukup besar. Opsi yang ketiga yaitu pembangunan pusat bakat dan kreativitas. Program ini fokus pada pembangunan lapangan olahraga multifungsi dan sanggar seni di sekolah-sekolah. Adapun dampak positif dari program ini yaitu mengurangi angka pernikahan dini dengan memberikan wadah ekspresi bagi remaja dan meningkatkan kebanggaan sekolah. Dampak negatifnya yaitu jika tidak didukung oleh instruktur atau guru yang kompeten, sarana ini beresiko menjadi aset mangkrak yang tidak digunakan. Dari tiga pilihan tersebut, kebijakan yang paling ideal untuk diimplementasikan adalah program beasiswa GNOTA berbasis sistem non-tunai. Opsi ini dipandang paling efisien lantaran langsung memotong akar masalah utama yaitu kendala ekonomi keluarga. Program ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan finansial, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama melalui semangat gotong royong dan gerakan ASN peduli. Dengan sistem pengawasan berbasis kehadiran minimal 85% dan pembatasan transaksi closed loop, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah APBD maupun dana kepedulian publik yang keluar benar-benar tepat sasaran dan berdaya guna. Berikut ini rancangan teknis program beasiswa GNOTA yang akan coba saya paparkan. Yang pertama yaitu langkah pertama verifikasi data terpadu. Penyaringan calon penerima beasiswa mengintegrasikan data DTKS dengan Dapodik. Dikombinasikan dengan validasi real dari pihak sekolah menyangkut presensi, prestasi, dan kondisi finansial siswa. Yang kedua yaitu mekanisme distribusi. Bantuan ditransfer langsung ke rekening murid via kartu pintar non-tunai, di mana saldo yang ada hanya dapat dibelanjakan untuk keperluan sekolah. Yang ketiga adalah sinergi sumber pendanaan, di mana struktur pembiayaan program ini dikelola secara gotong royong yang bersumber dari APBD Pandeglang, alokasi CSR korporasi, gerakan donasi ASN, serta sumbangan dari pelaku usaha dan masyarakat luas. Terakhir, pengawasan berkala. Aktivitas monitoring dan evaluasi dijalankan secara berkala demi menjamin beasiswa tepat sasaran serta memastikan penerima manfaat tetap bersekolah dengan aktif. Fenomena tingginya angka anak yang tidak mengenyam pendidikan di Kabupaten Pandeglang merupakan alarm keras yang harus segera direspon oleh seluruh elemen. Program ini tidak sekedar menjadi beban sektor pendidikan, melainkan bom waktu yang bisa memperlemah ketahanan sosial ekonomi daerah di masa depan. Kehadiran program beasiswa GNOTA ini menawarkan solusi taktis untuk mengatasi program biaya sekolah dan menjamin ketepatan distribusi bantuan pendidikan. Melalui kolaborasi solid antar jajaran pemerintah kabupaten, swasta, kalangan ASN, dan masyarakat, akselerasi kualitas pendidikan di Pandeglang dapat segera terwujud demi melahirkan generasi emas yang mandiri serta berdaya saing global. Demikian paparan saya berkaitan dengan Police Bright dalam upaya peningkatan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Pandeglang.
Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.